Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya akan coba menjelaskan mengenai persiapan eh, sertifikasi Microsoft Word 2019. Seperti yang nanti dibahas akan ada dua jenis soal ya. Soal pertama untuk latihan sesi satu atau hari satu, kemudian soal yang kedua nanti latihan sesi 2 atau hari kedua. Nah, di latihan sesi pertama ini nanti ada dua file ya. Yang pertama ada di exam satu. Di sini akan terdiri dari P1 dengan P7. Ini maksudnya ada project 1 sampai dengan project 7. Kemudian untuk perintahnya, untuk soal-soalnya akan ada di instruction. Jadi yang pertama kita tampilkan dulu, yang ini yang instruction ya. Kemudian yang berikutnya kita akan coba tampilkan dulu untuk project 1 ya. Jadi nanti kita akan gunakan sebagai apa ya, simulasi lah ya, seperti itu. Jadi untuk nanti saat ujian sertifikasi Microsoft Word pun ini nanti akan layar kita akan terbagi menjadi dua bagian ya. Bagian yang di bagian atas ini akan muncul seperti halnya sekarang saya tampilkan. Jadi nanti akan muncul eh, dokumen Microsoft Word yang harus kita kerjakan gitu ya, sesuai dengan perintah-perintah yang ada di bagian bawah. Jadi di bagian bawah ini nanti tentu akan muncul beberapa perintah ya, sesuai dengan projectnya. Nanti pun di saat ujian akan muncul juga waktu ya, karena seperti yang saya jelaskan di pertemuan di kelas ya, itu bahwa nanti waktu yang waktu yang berlangsung adalah untuk sesekali satu ujian adalah 50 menit ya. Namun untuk di sini saya tidak memunculkan waktu karena saya akan simulasikan saja dulu ya. Oke, jadi nanti ini mudah-mudahan video ini bisa Anda gunakan sebagai apa ya, bahan pengayaan ketika nanti sudah selesai latihan di kelas, terus Anda punya waktu di rumah untuk mereview kembali, Anda bisa lihat video ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama kita masuk ke proyek pertama. Nah, di proyek pertama ini ada 5 tas ya yang harus kita selesaikan. Kita langsung masuk ke tas pertama ya. Yang pertama di sini, on the last page below the heading weekly rental, convert the table to text, separate the data by tab. Nah, ini untuk memudahkan kita dalam mencari teks atau mencari tabel ataupun mencari yang apa ya, objek-objek yang ada di lembar dokumen kita di Microsoft Word, kita bisa menggunakan yang namanya navigation pane. Nah, navigation pane ini secara default tidak akan muncul ya. Biasanya kita harus membuka terlebih dahulu ya. Jadi kita bisa buka di sini di view ya. Kemudian tinggal pilih navigation pane. Kemudian nanti akan muncul di bagi menjadi 3 bagian, ada heading ya, ada page dan ada result. Nah, kalau result ini kalau kita melakukan pencarian ya di dalam dokumen kita. Untuk plus ini berarti adalah halaman-halaman yang ada di dokumen kita. Sedangkan heading ini adalah heading-heading atau teks yang sudah ditandai gitu ya di dokumen kita ya. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini dimintanya adalah on the last page. Berarti kita tinggal pilih page ya. Karena di sini ada 2 halaman, kita langsung pilih yang kedua tentunya. Kemudian kita cari heading weekly rental ya. Nah, kalau misalkan kita mau cari pakai heading pun tinggal kita klik di sini ada weekly rental. Nanti secara otomatis langsung masuk ke weekly rentalnya. Nah, di sini tinggal diminta adalah convert the table to text, separate the data by tab. Ini berarti tinggal kita klik tabelnya, kemudian kita tinggal pilih eh, di bagian layout ya. Nah, ini sebenarnya menu table design dan layout ini akan muncul ketika kita mengklik tabelnya. Karena kalau tidak diklik tabelnya, itu tidak akan muncul menu tersebut. Jadi kita harus klik terlebih dahulu tabelnya, kemudian nanti akan muncul 2 menu ini ya. Jadi kita tinggal lihat, tinggal cari ya. Kalau berhubungan dengan editing table, maka ada 2 menu ini ya. Nah, ini dimintanya kita untuk melakukan convert tabel ke dalam teks. Berarti tinggal kita pilih layout, di sini ada convert to text, kemudian di sini ada pilihan berikutnya. Nah, di sini dimintanya adalah data by tab, berarti ini sudah terpilih. Kita tidak perlu rubah lagi, tinggal klik OK saja. Nah, ini sudah berarti task pertama sudah selesai. Task kedua adalah in the second sentence of first page ya. Di sini dimintanya adalah link the text log cabin. Berarti kita tinggal pilih ke page pertama.
Kemudian kita cari teks yang statementnya adalah log cabin. Nah, ini log cabin ya. Di sini ada log cabin. Kemudian di sininya adalah dimintanya adalah link the text log cabin to the web page. Nah, web page-nya adalah ini ya. Alamatnya ini. Berarti kita tinggal klik kanan boleh ya, tinggal klik link atau juga Anda boleh klik insert terus pilih link. Ini sama saja, dua-duanya benar ya. Nah, berarti ini tinggal kita klik, kemudian pilih yang existing file or web page, kita masukkan alamatnya. Hati-hati ketika mengetikkan alamat webnya, jangan sampai typo ya, karena nanti akan mengurangi penilaian gitu ya. TPS, kebetulan di sini sudah ada ya. Kita tinggal skip saja di di tab saja, klik OK, nanti secara otomatis si locale ini akan berwarna biru. Berarti nanti teks locale ini sudah terhubung terhadap website yang kita tentukan. Oke, ini task 2 berarti sudah selesai. Kita masuk ke task 3. Nah, di task 3 ini adalah insert a continuous section break of the second page just before the heading affordable pricing. Nah, kita akan cari dulu yang heading affordable pricing. Kita masuk lagi ke navigation pane, tinggal pilih heading. Di sini akan ada pilihan affordable pricing. Nah, di sini dimintanya adalah kita menambahkan ya continuous section break before ya. Ini sebelum berarti kan. Berarti kita tinggal pilih desain, maaf, pilih layout ya. Terus di sini ada pilih break, kemudian di breaknya di sini tinggal kita pilih continuous ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan dilihat kenapa tidak ada perubahan apapun, kita tidak perlu mempusingkan hal tersebut karena yang penting yang kita harus kerjakan adalah sesuai dengan perintahnya gitu ya. Selama kita sudah mengerjakan sesuai dengan perintahnya, maka dianggap benar sebenarnya seperti itu. Oke, baik kita masuk ke task 4. In the first list, replace the bullets for the text living area sampai dengan layer with the graphic tree PNG locate in practice file folder. Nah, ini kita berarti harus cari dulu ya the first list ya. Berarti kalau kita first list kita pilih dulu page ya. Kita klik eh, page pertama, terus kita cari. Nah, ini ya, berarti listnya ini ya. Di sini dimintanya adalah living and dryer ya, sampai dengan dryer. Nah, ini ya berarti ya living area sampai dengan dryer ya. Yang lain tidak perlu dirubah ya. Karena di sininya dimulai dari teks living area, ini living area dan diakhiri dengan dryer. Dryernya kan ini ya. Berarti ini tinggal kita blok ya. Kemudian di sini dimintanya kita merubah dengan grafik tree PNG locate in practice file folder. Nah, ini pasti ketika nanti ujian pasti sudah disediakan ya, jadi kita tidak perlu repot-repot nyari lagi. Tapi kalau di dalam simulasi ini saya sudah simpan gambarnya di folder yang sama dengan folder Microsoft Word ini ya. Jadi kita tinggal pilih home. Nah, di sini ada bullet ya. Tinggal klik bulletnya, pilih define new bullet ya. Kemudian kita klik picture. Nah, kita akan pilih yang from file. Kemudian saya tadi simpan di project 1 ya. Nah, ini ada trees ya. Ini tinggal kita klik insert. Nah, nanti akan berubah ya ini. Tinggal klik OK. Nanti secara otomatis bullet yang tadi seperti ini akan berubah jadi trees ya. Nah, itu berarti teks task 4 sudah kita selesaikan. Kita masuk ke task 5 ya. Task 5-nya adalah apply the simple frame black style to the floor plan on the first plate ya. Floor plan ya. Nah, ini berarti ini ya. Simple frame black style ya. Nah, ini berarti floor plan itu kan ini ya. Ini tinggal kita klik ya. Kemudian di sini kita pilih picture format. Ini pun sama seperti halnya dengan tabel. Si tab picture format ini akan muncul ketika kita klik picture-nya ya. Nah, yang kita harus lakukan adalah merubah stylenya ya. Kita klik, nah ini stylenya ada di sini, picture stylenya. Kita cari yang simple frame black ya.
Nah, kalau misalkan Pak, saya nggak hafal nih. Jadi sebenarnya Anda nggak masalah kalau dipilih-pilih dulu, asal jangan langsung diklik saja ya. Jadi selama Anda masih cari-cari, nanti Anda akan muncul tooltips ya. Jadi judulnya yang seperti yang diminta, misalkan di sini kan simple frame blade, ini kita cari saja dulu, nggak apa-apa ya. Tidak akan mengurangi nilai, tapi jangan sampai Anda diklik satu persatu ya. Kalau diklik satu persatu, berarti kan Anda sudah mengeksekusi soal tersebut gitu ya. Jadi akan kalau salah memilih tentu akan jadi salah dianggapnya. Jadi kita lebih baik seleksi saja satu-satu, jangan dulu kita klik, kita cari sesuai dengan perintahnya simple frame black ya. Kita cari ini thick matte black, ini simple. Nah, ini ya simple frame black ini tinggal klik ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti tas 5 sudah selesai ya. Nah, berarti untuk project pertama dari tas 1 sampai tas 5 kita sudah selesaikan. Oke, kita close. Kita akan lanjutkan dengan project yang kedua ya. Kita masuk ke exam yang P2. Ini tinggal kita buka ya. Oke, ini saya aktifkan dulu enable editingnya. Oke, kita masuk ke project kedua. Yang tas pertamanya adalah place the last paragraph beginning with note ya. Into the text box the bottom of the page ya. Nah, place the last paragraph ya. Ini berarti last paragraph ada di halaman ini ya. Note-nya adalah last paragraph ini kan berarti ini ya. Most popular apps are available for both platform ya. Ini note-nya. Kita diminta apa? Kita dimintanya adalah tempatkan gitu ya. Paste note ini ke dalam eh, text box. Nah, text box-nya sudah disediakan ya. Di sini ada text box-nya. Berarti kita cuma tinggal copy saja ya. Copy ini ya atau kita cut ya, berarti ya kita cut kemudian kita klik di bagian sini ya. Terus kita paste saja. Nah, seperti itu ya. Karena di sininya dimintanya place the last paragraph beginning with note ya. Ini note kan into the text box the bottom of the page. Nah, ini kan text box-nya ini ya. Jadi kita cuma tinggal cut teks tersebut terus kita pastekan di sini. Oke, itu untuk tas pertama ya. Kita masuk ke tas kedua. Nah, di sini dimintanya adalah modify the whole document so the top and bottom margin are ini inci ya, 1 inci atau 2,54 cm and the left right margin 1,5 inci atau 3,8 cm. Nah, ini berarti kita tinggal pilih ke desain ya. Sorry, maaf, ke layout maksud saya ya. Nah, di sini berarti kita tinggal pilih ke margin ya. Nah, di sini custom margin saja. Nah, kalau misalkan di sininya ukurannya inci, maka kita tinggal masukkan sesuai dengan ukuran yang dimintanya ya. Di sininya adalah bagiannya 1,0 ya tadi ya. Sedangkan left right-nya 1,5 ya. Nah, berarti left right-nya kita masukkan 1,5 ya. Sedangkan untuk top bottomnya kan 1 ya, jadi kita tidak perlu rubah. Tinggal klik OK ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya di tas 3, apply the line simple style set to the document. Nah, ini kita diminta untuk menambahkan style ya di dokumen yang sedang kita kerjakan. Nah, di sini kita bisa lihat di view ya, di view atau di review ya. Eh, ini sorry maafnya di layout di kita bisa cek dulu ya. Ini agak lemot ya. Oke, di desain. Nah, ini ya, ini dokumen formatting. Ini dimintanya adalah apply the line simple style sheet ya, line simple style sheet to the document ya. Ini berarti kita masuk ke desain, tinggal klik. Nah, kita tinggal cari yang line simple ya.
Nah, ini ada line ya. Ini kita coba cek ya satu-satu. Ini line distinctive. Nah, ini line simple ya. Kita klik line simple-nya. Oke. Kemudian itu untuk yang tas 3 ya. Nah, tas 4-nya apply box border around the entire document that it's solid line 1,5 pt wide light blue color accept all other default ya. Nah, ini di sini di tab desain ini ada yang namanya patch border ya. Ini tinggal kita klik saja patch border. Kemudian dimintanya adalah box, yang ini box ya. Kemudian kita dimintanya ukurannya 1,5 pt, tinggal kita rubah. Di sininya 1,5 pt. Kemudian warnanya light blue ya. Ini color ya, kita cari yang light blue. Ini ya, ini light blue. Nah, seperti itu. Kemudian accept all other default. Jadi kita tidak perlu lagi yang merubah yang lain, tinggal klik OK ya. Oke, itu untuk yang tas nomor 4. Yang tas nomor 5 ini adalah insert the apps JPG photo locate in the practice file folder between the heading and the first paragraph. Apply type text wrapping. Oke, berarti kita tinggal pindah ke first paragraph ya di sini ya. Nah, berarti dimintanya kan between ya, heading ini headingnya ya. Sedangkan ini first paragraph. Berarti between itu kita taruh di sini. Ya, kalau Anda ragu, Anda boleh cek di sini ya pakai paragraph marker ya. Jadi di mana ditaruhnya ya kira-kira. Nah, kalau misalnya Anda di sini nanti ke bawah-bawah. Nah, Anda boleh di sini atau di sini, boleh. Gitu ya. Oke, nah sekarang tinggal pilih insert picture this device. Ini ada di folder yang sama ya. Ini apps ya. Tinggal klik. Kemudian text wrappingnya tinggal pilih yang type ya. Nah, seperti ini. Oke, berarti tas 5 sudah selesai ya. Nah, ini berarti project 2 ini sudah kita kerjakan. Nah, kita akan coba masuk ke project yang ketiga ya. Project yang ketiga ini tinggal kita close dulu. Saya buka yang project yang ketiga. Oke, ini saya enablekan lagi ya. Oke, baik. Yang pertama adalah on the first page ya, sort the alphabetical by flavor from A to Z. Nah, first page kan ini ya. Kita diminta yang mensort. Nah, ini flavor ya. Nah, ini berarti kita tinggal klik dulu tabelnya, kemudian kita pilih layout. Di sini ada sort ya. Nah, di sini sudah eh, pilihannya sudah flavor ya. Ini juga sudah dimintanya A to Z berarti ascending gitu ya. Kalau Z to A berarti kan descending, berarti kita tidak perlu rubah lagi. Tinggal klik OK saja. Maka nanti akan berubah gitu ya. Oke. Kemudian yang task keduanya adalah in the customize in almost no time section. Oke, berarti kita view dulu navigation pane-nya. Kemudian kita ini ya, kita pilih di sini di customize in most no time section. Nah, tinggal diklik. Split the paragraph after the heading into 2 columns. Nah, ini berarti kita tinggal blok, kemudian tinggal design ya, insert, layout ya. Nah, ini jadi kalau kalau nanti juga Anda bisa diingat-ingat ya, gitu mana yang sesuai ya. Nah, berarti tinggal pilih layout, pilih to paragraph into 2 column. Nah, di sini tidak diminta aturan yang lain ya, jadi tinggal kita pilih to saja ya, seperti ini. Oke. Kemudian task 3 ya. In the key client in the blank paragraph. Key client, kita klik dulu bagian key client-nya. In the blank paragraph ini berarti ya. Ini bagian sini harusnya ya. Insert the table that 6 row and 2 column. In the first row, insert client. In the left cell, insert description. In the right cell-nya. Then fit the table in the content. Oke, berarti kita diminta untuk menambahkan di bagian kosong ini ya.
Nah, berarti kita klik dulu di sini, pilih insert, pilih tabel, pilih insert table, dimintanya adalah berapa kolom, kita cek dulu ya. Jadi dimintanya 3 baris dengan 2 kolom ya. Berarti pilih table, pilih insert table, 3 baris, 6 baris, 6 baris dengan 6 baris, maaf, dengan 2 kolom. Oke, ini tinggal klik OK dulu. Kemudian kita isikan, tambahkan di sininya in first row insert client. First row kan ini ya. Kita ketikkan clients. Kemudian in the left cell description ya. Description in the right cell and then fit the table to its content katanya kan gitu ya. Nah, berarti tinggal kita pilih layout. Nah, di sini kita tinggal pilih yang auto fit. Nah, di sini ada auto fit content ya. Nah, seperti ini. Oke, nah ini tidak perlu dirubah-rubah lagi, berarti tas 3 sudah selesai. Kemudian pilih ke tas 4, apply the pen brush aesthetic to the ice cream graphic. Nah, berarti kita dicari ice cream graphicnya. Nah, ini ya, ice cream graphic cuma ada ini, karena tidak ada grafik yang lain ya, selain itu ya. Berarti kita asumsikan ice cream graphic ini ya. Nah, kita diminta untuk menambahkan artistic effect. Berarti nanti akan muncul tab menu ya, seperti ini ya. Jadi tab menu seperti halnya dengan tadi ya. Ini akan muncul ketika kita klik bagian gambarnya, kita klik picture formatnya. Kita dimintanya adalah menambahkan pen brush artistic effect. Berarti tinggal pilih di artistic effect, kita cari pen brush. Ini non, yang ini marker, pensil, ini line drawing. Nah, pilih satu-satu saja ya. Nah, ini pen stroke. Ini pen brush ya. Ini pen brush, tinggal klik OK. Kemudian itu tas 4 ya, berarti sekarang kita masuk ke tas 5. Kemudian di sini save a copy of the document in your document folder as plain text file name ice cream. Oke, berarti ini tinggal kita pilih file, pilih save as, ini di PC ya. Kita simpan di folder yang sama, berarti ada di P3, pilih di sininya plain text ya. Beri nama es krim. Oke, save. Nah, ini tidak ada ketentuan yang lain, berarti tinggal klik OK saja. Oke. Nah, berarti sudah selesai ya project 3-nya. Kita masuk ke project yang keempat. Ini saya pause dulu. Kita masuk ke project keempat. Saya buka dulu. Nah, ini ya. Oke. On the last page, bookmark the heading class key resort. Name the bookmark resort. Oke. Word class key ini ya, berarti headingnya ya. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau ini tidak muncul ya, navigation pane-nya tidak muncul, Anda bisa klik dulu ke view ya, pilih navigation band, baru Anda pilih yang word class key resort. Nah, kemudian di sini dimintanya adalah bookmark the heading. Nah, berarti ini ya, the heading itu ini. Berarti ini kita tinggal blok saja. Hati-hati ya, jangan sampai ke blok gambarnya. Kemudian pilih insert. Di sini ada bookmark ya. Ada bookmark. Terus kita isikan dengan nama resort. And dah selesai ya. Itu untuk tas pertama. Tas keduanya adalah immediately below the heading table of content. Oke, kita cari dulu table of content-nya.
Nah, ini table of content, berarti below di bawahnya ya. Ini kita diminta adalah insert a custom table of content display on formal format. Oke, berarti kita pilih reference. Pilih reference. Agak lama ya. Kalau nanti Anda saat ujian agak lama ditunggu dulu ya. Mudah-mudahan sih tidak ngehang gitu ya. Tinggal pilih table of content, kemudian pilih custom ya, custom table of content. Dia dimintanya formatnya adalah formal ya. Display the formal format, berarti kita rubah dulu formal seperti itu. Kemudian regenerate to show only level heading 1. Oke, belum terlihat. Dan heading berapa? And heading 2 ya. Oke, berarti pilih table of content, pilih custom table of content, kemudian ini formatnya sudah formal, berarti untuk merubah hanya heading 1, heading 2, pilih option. Kita hanya isikan heading 1 dan heading 2, berarti cover title-nya kita buang, heading 1, heading 2-nya sudah ada, yang heading 3-nya kita buang, kita cek ke bawahnya ada lagi, kalau tidak ada berarti sudah oke. Oke, nah berarti hanya muncul heading 1 dan heading 2, klik oke. Nah, ini muncul seperti ini, ya. Oke, itu untuk tas 2. Untuk tas 3-nya, in the Visit Salt Lake City section. Oke, saat Visit Lake City section ini ya, change the text wrapping of the picture to type. Nah, ini tinggal kita klik saja picture-nya, pilih picture format, kemudian pilih text wrapping, pilih ke type ya. Nah, seperti itu. Oke, on the bottom of the last page ya. Create a table from the text result name to the end of the document. Create a table 5 column with automatic fixed column width. Ya. Separate by tab. Apply the grid table 5 dot assign one table style. Berarti ini kita minta ke paling bawah. Nah ini ya, berarti ya kita pilih, kalau tadi kan di convert ke teks, kalau ini di convert ke table ya. Berarti ini tinggal kita blok dulu, pilih insert, pilih table, convert text to table. Nah, tinggal kita aturkan ini di sini adalah this column ya. Berarti ini sudah ya. Kemudian tadi itu apa? Kita cek dulu ya di sininya. Nah, ini ya, separate by tab. Kemudian nanti ini stylenya ya. Berarti pilih table, pilih convert text to table. Ini sudah tab sudah betul, ini fixed column juga sudah betul, oke. Nah, baru tinggal kita cari yang stylenya ya, grid table, 5 dark, ascend 1. Dark ya, ini kita cari yang dark, ini yang dark, grid table, 5 ya. Ini 4, yang ini 5 nih harusnya nih. Ini grid table, 5 dark, ascend 1 ya. Kita cari yang ascend 1 ya. Nah, ini berarti betul. Klik. Ya, oke. Kemudian in the sidebar of page 3. Oke, kita pilih dulu page. Kita klik yang page 3, sidebar ya. Change the bullet of ski resort list to solid square to match other list. Oke, berarti kita cari yang eh, set on page 3 ya, sidebar mana nih? Oh, yang ini halaman 2 nih kayak misalnya nanti diperbaiki soalnya ya. Biar sama dengan ini ya. Berarti kita tinggal blok saja ya. Kemudian tinggal pilih bulat. Nah, kita tinggal pilih yang solid square ya. Biar sama dengan ini. Ini sebenarnya sudah muncul ya, tinggal klik ini aja. Tapi kalau misalnya ini nggak muncul, Anda bisa pilih ke define new bullet ya.
Terus Anda bisa cari di sini di simbol ya. Cari yang solid square ya, atau bisa carinya di kalau sudah tidak muncul sih, kalau nggak muncul sih harus dicari dulu ya solid square. Hmm, cuman di sini kita tidak dikasih petunjuk ya nyarinya seperti apa. Kalau misalkan harusnya kalau misalkan tidak ada apa tidak kalau ada tidak ada petunjuk biasanya pasti sudah tersedia ya, karena kalau kalau misalkan ditentukan nanti ada petunjuknya ya kita harus pilih apa gitu ya. Jadi kita pasti kalau seperti ini soalnya kemungkinan besar tidak mungkin kita diminta untuk cari dulu gitu ya. Pasti sudah ada di bullet library-nya. Kita tinggal pilih saja gitu ya. Seperti ini ya. Jadi kemungkinan nggak apa namanya nggak tidak akan diminta untuk cari manual gitu ya. Cari manual dari sini gitu ya. Karena akan sulit ya menemukannya ya. Karena tidak ada petunjuknya ya. Jadi kemungkinan kalau soalnya seperti ini itu pasti akan muncul di library-nya ya. Kita tinggal pilih saja ya. Oke. Kemudian kita masuk ke task 6 in the word class key result section resolve the comment. Oke, berarti kita pilih ke heading word class key. Nah, ini ya. Ini ada comment ya. Ini tinggal klik resolve. Oke. Kemudian maaf, klik. Oke, sudah ya selesai ya. Ini berarti untuk project 4 dari tas 1 sampai tas 6 sudah selesai ya. Oke, kita akan masuk ke project 5 ya. Ini kita close dulu. Saya buka yang project 5. Oke, enable ya. Oke, kita masuk ke project 5. Oke, langsung ya kata satu. You are reviewing document that will be distributed to potential client. Ini document header Society of Professional Journalists. Ini ya, header ini ya berarti ya. Apply the predefined gradient fill gray text effect to the text. Oke, kita blok dulu berarti ini. Nah, predefined text ini ya, tinggal kita cari yang gradient fill gray. Gradient fill gray ini ya. Gradient fill gray, betul. Oke. On the second page ya. On the second page, kita pilih page, pilih second. Ini ya, yang kedua. Dimintanya adalah enhance the graphic by applying the colorful rank Ascent 5 to Ascent 6. Berarti grafiknya cuma ada ini kan. Kita tinggal klik saja. Di sini tinggal pilih ada dua pilihan ya, ada format, ada smart design. Nah, smart art design. Nah, ini berarti kalau grafik di sini ya. Ini kita pilih change color. Di sini dimintanya adalah colorful. Terus Anda dimintanya pilih yang Ascent color 5 to 6 ya. Ini berarti kita tinggal blok saja. Nah, ini ya, colorful range, Ascent color 5 to 6. Nah, seperti ini. Oke, itu untuk yang tas 2. Kemudian yang tas 3-nya, add the fourth shape to the diagram. Nah, ini ditambah satu shape lagi katanya gitu ya, to the diagram. Locate at the end of the document and add the text be accountable and transparent. Nah, berarti ini kita diminta tambah satu shape lagi gitu ya. Isinya adalah ini ya. Ini kan sudah di halaman terakhir kan. Ini berarti tinggal kita tambahkan aja di sini ya. Tinggal di enter. Terus kita tambahkan be accountable and transparent. Oke. Oke. Ini close ya. Ini sudah muncul. Itu berarti tas 3 sudah selesai. Nah, yang tas 4-nya in the 1,4 1.4 big accountable and transparent section. Ya, kita pilih dulu heading. Yang ini berarti sudah di section ini berarti ya.
eh, change the list of use custom bullet character. Nah, berarti ini yang dirubahnya ya, listnya use the sagu. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Jadi kalau kalau kita diminta untuk menambahkan bullet dan bullet yang tidak tersedia di library, biasanya akan ada perintah seperti ini gitu ya. Sagu, UI, emoji, terus karakternya berapa, ini akan memudahkan kita untuk merubah jenis bulletnya gitu ya. Nah, berarti ini tinggal kita pilih define new bullet, pilih simbol, kita cari dulu di sininya yang sagu, segue, terus kita cari segue, di sini udah ada, tinggal cari yang UI emoji ini ya. Kemudian di sini karakter code-nya kita masukkan 25B8. Nah, ini ternyata ya, tinggal oke saja, nanti akan berubah, tinggal klik oke. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk yang tas 4. Selesai. Berarti cuma 4 tas saja di project 5 ya. Oke, ini kita masuk ke project 6. Kita close dulu ya. Saya buka yang P6, pet care ya. Nah, ini enable editing lagi. Kalau nanti mungkin saat ujian nggak akan muncul pilihan enable editing biasanya ya. Oke, kita masuk ke tas pertama. Display the paragraph mark on the document. Nah, ini ya, paragraph mark itu yang ini ya. Tinggal kita klik saja. Ini ada di tab home, ada paragraph mark ya. Nah, yang akan muncul seperti itu. Kemudian tas duanya use the document inspector ya. Berarti tinggal pilih file. Dokumen inspector itu ada di info ya. Ini ada inspect the document. Kemudian kita inspect ya. Di sini dimintanya adalah remove all header, footer, and watermark. Cari yang header, footer. Nah, ini ya. Remove all ya. Oke, close ya. Kemudian nomor tiganya reply the comment by typing green. Nah, berarti kita harus cari dulu ada komen nggak di sini. Nah, ini ya. Klik reply, terus kita ketikkan green ya. Oke, kemudian yang tas empatnya on the first page ya. Ini halaman cuma satu ya, berarti kita nggak kemana-mana di sini ya. Apply the heading style to the heading preventing flea and tick ya. Flea and tick. Nah, ini berarti ya. Ini kita blok dulu. Heading stylenya 2, katanya gitu ya. Ini kita blok heading 2. Nah, ini heading 2 ya. Nah, berarti kita tinggal klik saja atas 4-nya, atas 5-nya, change the table size to automatically fit the table of content. Nah, ini tinggal klik saja tabelnya. Sama seperti tadi ya, akan ada muncul dua pilihan. Tinggal kita pilih auto fit, pilih auto fit the content. Oke, kemudian yang nomor 6, after the preventing flea and tick heading, ini berarti ya, insert the footnote, the ingredient after word tick. Ini berarti kita diminta untuk menambahkan footnote. After tick kan ini ya, kita pilih reference, kemudian nanti tinggal pilih insert footnote ya. Nah, di sini ada insert footnote. Nah, tinggal kita masukkan ya the ingredient ya. Jadi footnote-nya ini ya. Dah, ini tas 6 ya. Sudah selesai. Berarti di tas di project 6 ini 1 sampai 6 sudah semua kita kerjakan ya. Nah, ini tinggal kita close, kita masuk ke project terakhir, project ke-7 ya. Saya buka dulu P7. Ini buka ya. Oke. Kita masuk ke project ke-7. Change the status property
to document to draft. Nah, status ini ada di mana, sama seperti tadi, dari file ya. Di sini pilih info. Nah, ini ada properti, kita klik yang bagian bawah soal properti. Nah, di sini ada status, kita ketikkan draft. Oke. Ini sudah tas pertama, tas keduanya. Nah, ini kita masuk lagi, place the registered trademark symbol after the heading registered. Berarti kita cari dulu yang registered. Nah, ini ya, after ya. Ini tinggal kita pilih insert, di sini ada simbol. Nah, sebenarnya ini bisa kita pilih di sini ya, ini registered sync nih ya. Registered sync trademark symbol. Tapi kalau misalnya ini nggak ada, bisa di more symbol, kemudian pilih special character. Nah, di sini ada registered ya, sama saja. Jadi kalau sudah tersedia, Anda tinggal pilih yang langsung dari sini saja, nggak masalah ya, sama saja. Kemudian task 3, apply the text effect small cap to the three paragraph heading, trademark, registered, and copyright. Nah, ini berarti kita harus blok satu-satu ya. Tekan tombol kontrol, kita blok lagi yang copyright ya. Nah, ini berarti ini 3 ya. Tinggal pilih home, di sini ada font. Nah, ini efeknya kita pilih small caps ya. Ini ya. Oke. Oke, sudah. Kemudian yang nomor 4. At the bottom of the page, add a comment to use slow at the end of the last sentence that should we plan use slow. Ini diminta menambahkan komen katanya gitu ya. Dicari yang paling bawah katanya ini. Setelah apa katanya ini ya. Add the comment file use slow. Ini ya. File use slow. Pilih insert. Pilih komen. Terus kita tambahkan komennya adalah should we explain fair use slow. Oke. Itu tas 4. Yang tas 5-nya, you are reviewing the document that will be distributed to potential client. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi nih. Hanya bedanya sekarang adalah, oh ini dokumen style ya, apply the line listing style to set the document. Oke, berarti kita pilih ke desain, kita cari line distinctive ya. Nah, ini. Nah, ini ya betul, line distinctive. Oke. Oke, udah selesai ya. Nah, itu berarti kita sudah menyelesaikan yang proyek ke-7 ya. Nah, ini kita sudah bahas semua ya. Mudah-mudahan video ini nanti bermanfaat untuk proses pengayaan buat Anda setelah Anda belajar di kelas, sehingga nanti Anda makin apa ya, makin makin lancar, makin mudah dalam mengerjakan soal ketika saat nanti ujian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.